pekerjaan aku sebelumnya ada seorang pramugari yang kemana-mana gitu dan nggak bisa duduk diem gitu. Jadi kalau aku belum 1 bulan saat itu dengan gaji 12 euro, 1 bulan dia bilang aku mau tambahin gaji kamu lagi. Maksudnya halo Emily. Pagi. Ini tuh jam 7 waktunya Belanda. Dan aku mau berangkat kerja. Mau ngulik. Ga maar naar deze stad, je eten staat klaar. Kijk, mama is al wakker, geef mama maar even een kusje. Waarom? Pagi. Halo lihat. Kusje mami. Net smeer dat. Maak niet uit. Kusje. Vies. Die zat er net eigenlijk te douchen. Nanti mami yang jemput pulang sekolah ya, Em. Ja. Em, nanti mami jemput pulang sekolah ya. Ja. Karena papi mau kursus. Ya? Emily. Kun jij vanmiddag als je op je werk komt nog even brood halen, schat? Aha, udah habis. Dan Is op. Ja, volgens mij is het. Sophie, de zeebioloog. Hai guys, aku udah sampai tempat kerja. Mau berangkat, aku mau kerja. Ini tuh tempat kedua kerja aku selama aku di Belanda ya. Nanti aku jelasin aku kerja apaan di Belanda. Terus gaji pertama aku berapa waktu aku tinggal di Belanda. Oke, sekarang aku kerja dulu ya. Dah. Hai guys, udah pulang kerja. Sekarang aku mau jemput anakku dulu. Mau jemput Emily. Hai guys, habis makan gorengan. Enak banget gorengannya Belanda. Aku mau Hallo allemaal, wisten jullie dat mama al bijna een hele dag en nacht bijna al aan het video is? Dat wisten jullie toch niet? Want de video bijna elke dag videootje bijna. Oh, dia tuh bilang katanya mami tuh tiap saat di depan video aja dia. En daarom moet ik dus de hele tijd stil zijn. Terus dia bilang makanya aku disuruh diem sama mami. Jadi tar dulu ya, ini dia ada berisik. Nggak apa-apa. Oh. Kenapa? Oh, je moet uitstien. Iya kan? Enggak udah. Kenapa? Je moet uit. Nah, aku bikin video di sini aja ya. Soalnya Emily udah tidur, jadi aku tenang karena kalau dia masih bangun, maksudnya kalau dia belum dibawa tidur, dia pasti ngoceh-ngoceh. Oke, tadi pagi aku bilang sama kalian kalau aku mau kasih tahu kerja aku apa, terus aku gaji aku berapa saat aku pertama kali kerja di Belanda. Jadi 4 tahun lalu itu aku kerja, ya. Sebenarnya sih aku pengen kerja itu dari waktu aku datang ke Belanda. Ya, jadi 2014 waktu aku datang ke Belanda, itu aku bilang sama suamiku ya, aku bilang saat itu aku udah dapat tuh kartu KTP gitu ya, KTP. Terus aku bilang sama dia, anterin aku yuk. Terus dia bingung anterin kemana, kamu bikinin CV deh gitu kan. Terus dia bingung CV buat apaan gitu kan, bikin lamaran kerja gitu maksudnya. Iya aku mau cari kerja. Terus dia bingung karena aku tuh baru datang ada sebulan apa 3 minggu gitu ya, kartu KTP ku aja baru keluar gitu kan. Terus
aku maksa banget untuk pengen kerja gitu, karena buat aku waktu itu kan aku belum punya anak ya, maksudnya kita masih planning baru mau punya anak gitu kan. Tapi saat itu aku bilang sama dia, iya aku mau kerja, karena ngapain di rumah gitu kan. Cuma pikirku, ngapain di rumah gitu ya. Dia bilang, banyak yang kamu bisa lakuin selain urus rumah, kamu bisa belajar bahasa Belanda. Nah, waktu itu aku bilang, udah anterin aku. Itu kalau nggak salah 1 bulan setelah aku tiba di Belanda, apa 3 minggu gitu ya, aku udah dapet tuh KTP. Terus saat itu aku bilang sama suamiku gini, ayo anterin aku. Terus dia anterin aku ya, aku udah bawa lamaran nih. Terus aku dianterin ke tempat kayak agent gitu, tempat penyalur kerja gitu ya. Jadi di setiap kota ada tempatnya gitu. Jadi kalau kita misalnya mau cari kerja, kita bisa ke situ gitu. Nanti kalau memang mereka ada lowongan-lowongan dari perusahaan-perusahaan, nanti mereka kabarin ke kita gitu. Terus aku datang ke situ, aku bawa lamaran aku, terus aku bilang sama mereka gini, aku mau cari kerja. Terus dia lihat gitu ya, kamu bisa bahasa Belanda? Aku bilang enggak, aku nggak bisa sama sekali, karena aku baru datang KTP aku aja masih anget gitu kan. Terus dia gini, dan pada saat itu kondisi Belanda itu dalam keadaan ya masih krisis lah ya, harga rumah masih jatuh, dan sangat cari kerja itu susah gitu saat itu. Untuk Belandanya aja cari kerja susah gitu loh saat itu ya. Terus aku dengan pedenya aku bilang, iya aku mau kerja apa aja. Terus dari 5 tempat yang aku kunjungin, 5-5-nya menolak, karena mereka pikir kamu tuh baru datang ke Belanda. Dan 5-5-nya ngasih tahu aku gini, udah mendingan kamu sekolah dulu, kalau kamu sudah bisa bahasa Belanda kamu datang lagi ke saya ya gitu. Karena dia lihat terlalu semangat gitu untuk cari kerja. Nah aku pikir ditolak gitu kan, 5-5-nya nggak ada kerjaan buat aku, karena memang waktu itu memang lagi krisis. Suamiku juga bilang, ini lagi krisis loh di sini, maksudnya keadaan lagi orang-orang cari kerja itu susah gitu. Oke. Terus aku pikir ya udahlah, pasrah, maksudnya ya udahlah, memang aku harus sekolah. Tapi itu semangat bikin aku sekolah, karena kalau aku bisa bahasa Belanda aku mau cari kerja. Waktu berlalu, setelah 1 tahun aku ke sekolah ya, aku belajar bahasa Belanda di tahun dan punya anak. Dan aku hamil, punya anak, aku nggak kepikiran lagi untuk kerja, jadi ibu rumah tangga. Dan setelah anakku berusia 3 tahun, aku pikir aku mau kerja nih, gitu kan. Aku pikir ini momen yang tepat untuk aku bisa cari kerja, karena anakku udah mulai ke preschool gitu kan. Jadi dia udah mulai main-main sama teman-temannya. Jadi mungkin pikir aku ya saat itu, oh ini nih saat yang tepat nih untuk aku cari kerja. Dan temanku kenalin temennya kalau misalnya mungkin dia di tempatnya dia ada kerjaan. Jadi saat itu aku dikenalin sama teman aku. Terus dia bilang, ya udah kamu datang aja, kamu telepon aja, kamu bisa datang. Jadi dia itu bilang sama atasannya kalau temennya itu mau cari kerja. Nah saat itu puji Tuhan aku langsung datang, dia suruh datang hari itu juga. Dan bosnya itu, jadi itu tempat kerja aku yang pertama aku itu adalah restoran ya, restoran Thailand, tapi dia fine dining gitu. Jadi bener-bener rame dan bukan murah gitu, restoran yang mahal gitu untuk kesekelas makanan Thailand gitu kan. Jadi saat itu aku interview sama bosnya, terus dia bilang oke, kamu boleh kerja di sini. Dan terus aku bilang bahasa Belanda aku nggak bagus gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa gitu, yang penting kamu mau belajar ngomong gitu kan. Terus aku pikir ini kesempatan yang bagus, karena kan aku udah sekolah, aku udah punya anak, dan anakku juga dia mulai dengan dia masih 3 tahun, tapi dia karena lingkungannya bahasa Belanda, jadi dia ngomongnya bahasa Belanda tapi dia mengerti apa yang aku bilang gitu loh dalam bahasa Indonesia. Jadi aku pikir ini saat yang tepat, aku harus belajar apa yang aku pelajari di sekolah aku bisa di tempat kerja gitu loh. Jadi
Oke, aku kerja, terus dia bilang gaji aku pertama kali, dia bilang kamu aku kasih 1 jamnya 10 euro. Jadi aku tuh udah tahu karena apa? Karena di sini ada UMR ya. Jadi anak-anak orang usia di bawah 21 tahun, usia di atas 21 tahun saat itu minimumnya 10 euro per jamnya. Jadi aku pikir saat itu nggak pikir gaji ya, maksudnya karena aku udah tahu UMR sekian, jadi aku biar dibayar di minimum sekalipun aku akan kerja, karena buat aku saat itu bukan gaji yang aku pikir, karena buat aku itu saat itu aku bisa kerja, aku bisa belajar bahasa juga kalau di tempat kerja aku, dan aku bisa ketemu banyak orang gitu kan, nggak cuma diem di rumah gitu. Dan aku pikir enaknya kerja di Belanda itu gini, kerjanya di Belanda itu kita bisa tuh memilih nggak full time gitu, karena banyak suami istri di sini kerja, dan suami istrinya mungkin cuma 3 hari atau cuma 2 hari, suaminya full time, jadi aku kerja cuma part time gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk dibilang gaji sekian pun nggak apa-apa buat aku, karena aku cuma mau kerja dan untuk aku bisa bahasa juga gitu ya. Kalau gaji pasti, kita kan kerja pasti dibayar dong ya kan. Aku dibayar 10 euro saat itu. Jadi aku kerja 3 hari, satu harinya itu 6 jam. Jadi jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi 6 jam per hari, jadi 3 hari kerja 18 jam per minggu. Jadi saat itu aku senang banget gitu kan, karena aku bisa kerja, ya walaupun itu kerja malam ya, karena itu jam 4 sore sampai jam 10 malam, dan aku pulang naik masih pakai kendaraan umum saat itu malam-malam, kadang-kadang di winter itu kita, aduh udah sendirian, gelap, setengah 12 malam gitu kan ya, karena resto itu kan tutupnya jam 10 ya, kadang-kadang masih beberes lagi, masih harus naik, tunggu bus lagi dari satu tempat ke tempat yang satu, itu aku harus tunggu bus. Tadi kalau misalnya busnya telat, aku harus nunggu bus berikutnya gitu kan. Tapi saat itu aku cuma pikir gak apa-apa deh, yang penting ada kerjaan gitu kan. Aku bersyukur aja dengan apa yang aku punya gitu, apa yang aku jalanin. Jadi aku tetap kerja, aku jalanin. Aku inget banget itu belum 1 tahun, aku inget banget aku dipanggil ya sama atasan aku itu, si pemiliknya perusahaan resto itu. Dia bilang gini, aku mau tambahin gaji kamu nih. Itu aku pikir, oh ya, aku bilang gitu, berarti kan dia senang ya sama kerja kita ya. Terus dia bilang gini, iya aku senang sama kerja kamu. Oke, makasih, aku bilang gitu. Udah nih, belum 1 bulan, jadi belum 1 bulan, 1 bulan dia bilang, aku mau tambahin gaji kamu lagi. Maksudnya aku mau tambahin gaji kamu lagi ya, jadi aku senang sama cara kerja kamu, jadi aku tambahin. Saat itu aku cuma pikir gini ya, aku bilang sama dia, kemarin kan baru ditambahin gitu ya, terus ditambahin lagi gitu kan. Harusnya aku seneng ya, tapi aku bilang gini, kenapa ditambahin gitu kan, kemarin aku baru ditambahin. Iya, pokoknya aku senang sama cara kerja kamu, jadi aku tambahin gaji kamu lagi. Bayangkan, aku tuh apa ya, aku pikir tuh gini ya, apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan bener-bener gitu ya, itu orang lihat gitu, perusahaan lihat, atau ownernya lihat gitu. Jadi kita lakukan aja yang terbaik. Sampai aku kerja di tempat kerja itu tuh 2 tahun ya. Sebelum aku pindah, aku bilang maksudnya aku berdoa, aku mau kerja pagi. Memang sangat disayangkan waktu itu aku keluar ya, karena dia udah baik banget gitu ya. Terus aku mau kerja berapa jam dia kasih gitu kan saat itu. Tapi aku pikir aku mau kerja pagi, karena saat itu anakku sudah 5 tahun, dan 5 tahun itu anak sudah wajib sekolah. Jadi aku harus bawa dia ke sekolah, sorenya aku harus jemput, jadi aku harus cari kerja pagi. Karena buat aku lebih baik kita kerja pagi kalau anak udah mulai sekolah ya, karena jam tidurnya, aku bisa bawa dia tidur, aku bisa masak sore hari. Kalau aku kerja sore, aku pasti ketemu dia sekolah, dia pulang sekolah, aku udah kerja. Jadi aku pikir, aku berdoa saat itu, Tuhan kasih aku kerja pagi.
at least saat dia sekolah aku kerja, saat dia pulang aku juga pulang gitu dari tempat kerjaku. Persis di 1 minggu atau 2 minggu sebelum anakku usia 5 tahun, Tuhan kasih kerjaan yang baru dan kerjaan yang sekarang ya. Tuhan kasih kerjaan yang baru, kerjaan yang sekarang aku kerja di Fairplay House. Jadi aku nah, tempat kedua aku ini aku kerja di care home gitu ya. Jadi perawatan buat orang-orang tua, buat orang-orang sakit, buat orang-orang apa namanya yang sudah lanjut usia ya. Jadi aku pikir apapun kerjaan saat itu aku terima asal itu kerja pagi. Jadi aku dapat kerja pagi itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Waktu aku melamar kerjaan ini, aku cuma pikir semoga diterima. Maksudnya aku berdoa supaya aku diterima gitu ya. Walaupun aku harus melepaskan kerjaan aku yang sebelumnya yang udah enak gitu loh. Udah baik banget bosnya, udah nyaman sama teman-temannya gitu kan. Tapi aku harus memutuskan pikir untuk sekolah anakku. Maksudnya aku harus cari kerja pagi karena nggak ada pilihan, anakku harus sekolah dan aku mau jamnya itu sama gitu lah, saat dia kerja saat dia sekolah aku kerja. Jadi saat itu aku melamar di kerjaan itu, terus aku pikir ini kerjanya bukan kerja jagain orang tua atau suster atau apa, tapi aku kerja itu di kitchen ya. Aku kerja di kitchen, aku asisten kitchen, jadi aku bantuin chefnya, bantuin mereka untuk siapin makanan-makanan yang buat penghuni orang-orang tua itu ya. Saat itu aku melamar, terus aku bilang bilang sama tempat kerja aku yang lama, aku punya tempat yang baru karena HRD-nya itu minta aku nomor telepon dari tempat kerja yang aku yang lama. Jadi otomatis aku harus kasih tahu dong ya. Dengan dia sedih banget gitu ya, atasan aku yang lama itu sedih karena dia pikir udah cocok kerja sama aku kerjanya dan dia nggak mau aku keluar. Jadi saat itu aku HRD tempat aku yang baru telepon ke atasan aku yang lama. Terus dia bilang gini, ini lucu banget ya, karena waktu itu aku bilang, aduh jangan sampai dia bilang yang enggak, ini ya pikiran aku ya, karena kan aku pengen banget diterima di kerjaan itu, tapi HRD-nya bilang walaupun aku udah diterima, oke, aku udah diterima, dan HRD bilang aku akan kontak tempat kerja kamu yang lama, aku mau tanya kamu gitu kan. Jadi waktu itu dia telepon, terus bos aku ya, aku kasih tahu ya nomor handphone bos aku ya. Terus bos aku bilang gini, ini lucu banget ya, bos aku tuh bilang gini, iya sebenarnya nih ya, saya sedih kalian ambil dia dari saya gitu. Saya nggak mau dia keluar dari tempat saya, tapi saya relakan karena pilihan buat keluarganya. Tapi sebenarnya saya nggak mau dia keluar dari tempat saya. Bayangkan, maksudnya sampai segitunya gitu ya. Terus dia bilang gini, dia itu kerjanya bagus banget, dan saya cuma bilang dia orang yang mau belajar. Terus aku tuh denger gitu, HRD aku tuh sampai datengin waktu aku ketemu HRD itu, terus dia bilang gini, saya udah telepon bos kamu, terus dia bilang kamu kerjanya bagus, dan dia tuh sedih banget kamu keluar gitu. Bayangin aja ya, sampai segitunya gitu loh. Dia tuh merasa aku tuh karyawan yang baik gitulah, semoga ya. Dan sebelum aku keluar, aku tuh dikasih bunga, terus aku dikasih lembaran gitu ya. Jadi kayak atasan tulis sesuatu buat kita gitu ya. Dia bilang kalau kamu mau ngelamar tempat lain lagi, kamu kasih lihat ini ya, kata dia gitu. Karena kamu kasih lihat ini, kasih nomor handphone saya. Saking dia seneng gitu sama cara kerja kita ya. Dia bilang di tulisan itu, dia bilang aku itu karyawan yang baik, aku tuh nggak pernah terlambat, pernah sih, tapi aku telepon, dan aku tuh pekerja keras, dan aku itu ya pokoknya ditulis gitulah. Jadi kayak referensi kerja aku itu ditulis yang bagus-bagus gitu.
ya puji Tuhan ya, maksudnya kita kerja masuknya di tempat kerja itu baik-baik, keluarnya juga baik-baik, walaupun aku sedih juga gitu kan karena udah nyaman gitu. Nah, aku pindah ke tempat kerja yang baru di care home ini, aku juga senang karena apa, kerjanya pagi dan yang pasti gajinya dinaikin lagi karena kita itu kalau pindah ke tempat yang satu, dia kalau kita pindah ke perusahaan yang benar-benar perusahaan ya, dia akan lihat kerja kita apa namanya, dia akan lihat gaji slip gaji kita sebelumnya berapa, terus dia akan naikin lagi dengan standar gajinya mereka. Jadi aku dapat standar gaji di atas yang kemarin, dan kerjanya pagi, aku dapat kontrak juga. Waktu awal kali pertama kali kontrak itu aku hanya kontrak 13 jam. Dan puji Tuhannya lagi, aku pikir nggak apa-apa, aku mau 13 jam juga nggak apa-apa karena aku pikir yang penting aku bisa kerja pagi. Ya kan? Dan 6 bulan setelah aku kerja, aku dipanggil sama atasunku yang sekarang ya, tempat kerja aku. Dia bilang, kamu kontrak kerjanya jamnya aku tambahin ya, dan kami angkat jadi karyawan tetap. Yeay. Jadi aku seneng banget gitu, maksudnya usaha kerjaan yang kita kita nggak belajar untuk menerima aja gitu, menerima beratnya kerja dari sebelumnya, terus kita belajar menerima kerjaan yang baru gitu kan, walaupun saat itu aku cuma Asia satu-satunya di situ ya. Aku itu care home-nya besar ya, jadi satu hari itu kita bisa siapin makanan untuk ratusan orang gitu kan, karena memang banyak penghuninya gitu loh, banyak banget, dan dia bukan kayak care home rumah-rumah gitu. Jadi di dalam satu gedung itu, tempat kerja aku yang sekarang, ada kolam berenangnya, ada tempat gymnya, ada salonnya, ada supermarketnya, jadi ada restorannya. Jadi dalam satu tempat itu semuanya ada, dan penghuninya banyak. Jadi bisa bayangin ya. Dan koki-kokinya juga, aku kerja di kitchen, koki-kokinya juga bukan sembarangan masak ya. Mereka itu sekolahnya tinggi-tinggi gitu loh. Jadi, dan mereka itu ada tiap hari itu ada yang dites makanannya. Jadi aku nggak bisa masak sembarangan gitu, nggak. Jadi bener-bener banget karena dites ya. Jadi ada tes makanannya. Jadi setiap hari itu, setiap makanan yang diselesai harus dites. Jadi ini bener-bener karena rumah-rumah orang tua ya, jadi rumah orang sakit, dan setelah operasi juga pemulihan di situ, ada susternya. Jadi memang, dan ini besar ya, jadinya banyak banget timnya. Aku tuh satu bagian aku itu lebih dari 50 orang, bayangkan ya. Aku orang Indonesia satu-satunya. Jadi aku pikir, saat waktu aku masuk, aku pikir gini, ini kayaknya bukan tempat buat aku. Karena apa? Aku bahasa Belandanya juga masih terbatas, dan mereka semuanya Belanda gitu. Saat itu aku cuma pikir, ini tempat aku bukan ya, ini yang Tuhan kasih bukan ya, maksudnya. Tapi aku mau belajar, biarpun salah-salah aku belajar. Walaupun awal-awal aku pikir mundur kali ya, karena ciut juga gitu dengan sistemnya mereka yang banyak gitu kan, kerjaannya banyak gitu. Tapi karena aku pikir asisten kitchen ya potong bawang, potong gitu, ternyata tuh kita nggak potong apa-apa, semuanya sudah ada gitu. Jadi kita nggak potong bawang, nggak potong tumis gitu, ada chefnya, tapi kita nggak lakuin itu. Jadi kita cuman siapin kayak misalnya bikin saladnya, bantuin mereka gitu. Dan kerjanya menyenangkan karena kerjanya ngeliat makanan dan itu yang bikin aku happy. Jadi aku pikir dan juga kerjaan di sini itu kita dapat uang liburan ya,
terus dapat bonus, ya ampun, aku dapat gaji THR gitu ya, dapat THR, terus dapat bonus tahunan. Bayangin aja, aku dapat bonus tahunan, dapat bonus THR, dan dapat uang liburan, dan setiap tahun lagi dapat bonus pendapatan dari keseluruhan company ya. Jadi dibagi lagi. Jadi itu tuh kalau kita kerjanya gini ya, kita kerja di negara orang, kita juga pengen gitu ya dapat kerjaan yang duduk santai gitu kali ya. Tapi aku nggak bisa kerja kayak gitu. Aku nggak bisa kerja yang kayak duduk di depan komputer. Itu bukan aku, karena aku backgroundnya adalah seorang pramugari. Jadi pekerjaan aku sebelumnya adalah seorang pramugari yang kemana-mana gitu, dan nggak bisa duduk diem gitu. Jadi kalau aku ngelihat orang kerja di kantor, mungkin sebagian orang bilang, itu kerjaan aku, tapi itu bukan buat aku gitu, karena itu bukan aku banget gitu, bukan 100% bukan aku banget duduk di depan layar gitu. Jadi kerjaan yang kayak gini-gini itu bikin aku senang. Jadi lakuin apa yang menurut kamu senang gitu loh. Ya ini kerjaan ini gitu loh, kerjaan kayak restoran, terus kerja tempat aku sekarang gitu ya. Nah, kerja aku di tempat ini hanya 3 hari. Jadi aku kerja cuma Senin, Selasa, dan Kamis. Kadang-kadang weekend juga, tapi nggak selalu. Jadi 3 hari kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, jam setengah 5 sore itu aku udah selesai. Pulang, ya kan, masak, bisa anterin anak, bawa anak mandi, tidur, bacain buku buat anak. Jadi banyak yang bisa aku lakukan kalau aku dapat kerja pagi. Jadi aku memang ini memutuskan keputusan yang tepat, aku cari kerja pagi. Di sini itu kalian jangan banyak mengeluh. Maksudnya gini, orang-orang Asia itu di Belanda itu terkenal pekerja keras gitu. Walaupun kadang-kadang berat kerjaannya, tapi percayalah, mereka perhitungkan setiap yang kita kerjakan. Mereka lihat apa yang kita kerjain, jadi tetap semangat aja, nggak usah itu. Jadi kalau misalnya gajinya, misalnya hitung nih ya, kalau gajinya pastinya dipotong pajak. Jadi kalian jangan pikir gaji itu nggak dipotong pajak. Jadi kalau misalnya gajinya nih, misalnya 13 euro dikali, misalnya nih kamu kerja 25 jam, nah kamu 325 kali 4, kamu bisa dapat 1.300 per bulan, dipotong pajak kesehatan, pajak buat pensiun, dipotong-potong pajak, paling kalian dapat 1.100. Tapi kan lumayan ya kalau untuk maksudnya untuk kerja part time dengan gaji segitu, lumayan banget buat jajan. Oke, videonya kali ini segitu aja ya, aku udah ngantuk. Tapi karena udah janji tadi pagi untuk ceritain kerja aku apa, gaji pertama aku berapa. Nah, semoga ini juga bikin kalian semangat kalau yang baru pindah ke Belanda pengen kerja. Banyak banget sekarang lowongan kerja ya, banyak banget ya. Kalau kalian mau cari kerja sesuai yang kalian mau, ya kenapa nggak dicoba gitu kan ya. Karena who knows, rezeki orang, setiap orang beda-beda ya. Jadi aku cuma kasih semangat, tetap cari kerja yang kira-kira kalian sukai. Ya kadang-kadang juga nggak bisa bilang yang kalian sukai, karena yang kita sukai pasti duduk santai. Oke deh, kalau gitu video sekian kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian juga diberkati lewat pekerjaan kalian, bisa jadi berkat buat orang lain. Makasih ya udah lihat videonya, jangan lupa di like, subscribe, tunggu video-video berikutnya. Doei!